Tapi ya itu setidaknya mengurangi sedikit ketergantungan kita terhadap industri kelapa sawit. Iya. Dan nggak pakai ngantri lah Pak. Nggak pakai ngantri, dan sebagaimana teman-teman ketahui industri kelapa sawit kan dikuasai oleh segelintir orang, Bu. Ya, Iya. Jadi memanfaatkan apa ya, dalam kesulitan seperti ini masih ada orang yang memanfaatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari yang cerah ini kita mencoba mensiasati minyak yang langka. Tapi karena kelapa di sekitar kita masih berlimpah, insya Allah kita mencoba membuat minyak dari kelapa. Nah, hari ini kita cukup menyediakan 3 butir kelapa. Nah, yang sudah dipisahkan. Ini santannya, Bu? Iya, ini santannya yang sudah kita pisahkan tadi. Kita santannya ambil belinya gimana, Bu? tiga butir. Nah, jadi sudah diperas kondisinya seperti ini. Nah, ini diambil ya kentalnya atau kalau orang Jawa bilang kanilnya udah diambil nih kayak gini. Nah, kita rebus nih seperti ini. Nah, insya Allah. Yang kentalnya aja? Ya, kentalnya aja. Jadi ini terpisah. Jadi dari beli santan yang sudah literan atau bahkan mungkin kita parut sendiri dan diberikan air, ini kan terpisah. Kita sisihkan sebentar, pasti sudah terpisah antara air dan kentalnya seperti ini. Nah, 3 liter ini 3 butir kelapa. Iya. Ya, sebetulnya sih ini hanya mensiasati aja kondisi minyak yang semakin langka. Kalau mau sehat sih ya mau rebus-rebusan semua juga nggak apa-apa. Ini kan dengan kondisi ya sekali waktu kita pengen menggoreng-goreng dengan kondisi minyak yang langka, kita mencoba mensiasati seperti ini. Berapa lama, Bu, ini godoknya? Ya nanti sampai betul-betul memisah minyaknya itu sudah kelihatan gitu, warnanya kuning keemasan gitu. Jadi ini kan kalau ini kan baru mulai ya direbus. Jadi ya kurang lebih berapa ya mungkin ya 1 jaman nggak sampai ya. Lama juga. Nggak sampai lah. Jadi nanti akan terpisah sendiri kondisinya gumpalan-gumpalan dengan minyaknya. Ya tapi ya kalau dihitung ya costnya sama aja kali jangan-jangan dengan membeli. Kebetulan tadi itu udah literan gitu ya. Jadi 3 butir ini tadi 15.000. 15.000. Nah, nanti hasilnya kita bisa lihat sendiri. Berapa? Nanti jadinya berapa gitu. Liter? Nah, itu dia. Cuma memang lebih higienis karena memang ini kita tahu prosesnya, dan juga karena memang ada kan untuk pengobatan juga bisa. Jadi kalau di daerah Jawa itu sedang kalau mau melahirkan, ini minum ini minyak kelapa ini diberikan telur gitu. Nah, bisa diminum sendiri untuk melancarkan persalinan. Iya, dan satu lagi, Bu, ya, jadi nggak tergantung sama mafia minyak tanah ya. Minyak goreng. Bodo amat, itu memang sudah permainan yang di atas. Kita mah orang kecil harus pandai mensiasati. Jangan sampai juga kita sia-sia ya kondisinya ngantri gitu. Sebetulnya kita juga nggak kepengen itu terjadi dengan masyarakat kita. Cuma kita juga bisa siasati dengan kondisi seperti ini. Kelapa kan berlimpah, apalagi bulan Ramadan ya memang agak naik sedikit. Cuma kita pastikan nanti ketika Ramadan tiba kita tidak kemerungsung ya hati kita. Aduh, minyak nggak ada, mahal, mengeluh. Mendingan kita dengan bersolawat seperti ini. Bisa salawat. Allahumma sholli ala bisa jadi sama anak ya, bisa ngajarin anak. Iya gitu loh. Jadi ya ini sudah mulai menggumpal santannya. Nah, ini terpisah antara minyak dan apa ini namanya ya, kalau ini kalau udah jadi kayak butiran-butiran gitu bisa buat sambel. Mbak searching ini loh hasilnya, ininya apa namanya, kalau di Jogja dibikin gudeg ya ini. Nah, ini bisa di atas ayam kampungnya itu yang diopor ya. Oh, jadi banyak manfaatnya ya sebenarnya. Karena minyak gorengnya, minyak kelapanya bisa dipakai untuk menggoreng. Kemudian ampasnya bisa digunakan untuk bahan sayur. Macam-macam ya. Ini juga. Jadi sebetulnya ini
kuat banget nih santannya ini. Jadi untuk beberapa hari masih awet nih. Oh ya? Jadi di atas kalau kita beli itu loh gudeg ya, gudeg Jogja, kan suka ada ya di atasnya ini. Terus sudah menggumpal dan nanti memisahkan diri warna kecoklatan. Iya. Itu ini bisa buat sambal belendo, apa sih belendo ya namanya? Apa nama lainnya? Belendo. VCO. VCO ya. Iya VCO. Teman-teman dari UI ada yang mengembangkan ini untuk beberapa obat ya dan terapi. Benar di toko kita juga jual waktu itu, Mbak Desi. Nah ini tinggal disaring berarti nanti ya? Iya nanti tinggal disaring, cuma ini benar-benar nunggu ini dulu. Tapi kayaknya hasilnya sedikit tuh ya kalau Iya saya sedikit emang, karena memang ini dari sari ya. Lagi udah usia di atas 50 mah, kalau bisa mengurangi yang goreng-goreng, direbus-rebus, banyak pilihan. Cuma ini kalau memang ya sekali waktu kita pengen numis-numis apa, goreng apa. Jadi Lebaran Ramadan tahun ini kalau kondisinya masih seperti ini, makanan banyak yang direbus sepertinya. Daripada apa ya, ngerundel nyari minyak. Rendang kan juga pakai minyak gorengnya sedikit. Iya, ya mungkin kalau teman-teman UKM kan memang sangat membutuhkan sekali karena kegiatan-kegiatan mereka. Ramadan kali ini buka puasa udah nggak pakai gorengan kayaknya. Ya sepertinya ya, mensiasatinya tadi. Rebusan. Jangan rebus-rebusan. Jagung, talas, ubi, bukanya seperti itu aja. Yang biasanya ada bakwan ya, bakwan, pisang goreng, kita cukup lontong aja. Ya, cuma harganya nggak terjangkau ya. Jadi dari yang harga per liternya dulu ya, awal-awal sebelum naik itu kan 14 ya, sebelum naik terus beranjak ke 24, 25 dan terakhir 28 infonya semalam. Ya Allah. 28 per liter? Iya, per liter 28. Filma, apa tuh? Apa aja katanya, termasuk curah. Jadi sekarang curah sama itu harganya disamakan ya. Wow. Harga dari pemerintah sendiri sebetulnya 23.700 kalau nggak salah, yang per liternya. Sedangkan kalau yang 2 liter 47.800. Itu dari harga pokok dari pemerintahnya. Nah, kalau udah sampai ke pasar, apalagi udah sampai ke minimarket, ya udah tadi jatuhnya udah 50, 52. Ya yang tadinya uang segitu bisa dapat 2 liter, 4 liter ibaratnya, sekarang cuma dapat 2 liter. Sedih. Iya. Jadi apa ya? Ya harus irit semuanya. Ya paling tidak Ramadan kali ini kita lebih banyak ujian yang sedang kita hadapi, dan tetaplah kita mensiasati saja yang mampu kita lakukan. Mau langsung praktek Menggoreng tempe dengan menggoreng pisang dan VCO, tempe dan pisang ya dengan pisang. VCO yang baru kita produksi. Nah ini itu tadi ampasnya diambilin pakai. Ya ini bisa buat sambal. Oh. Ini Enak ini belendo. Grainy gitu. Iya. Grainy maksudnya ya grainy. Iya. Crispy kayak mungkin Crispy. kalau di ayam tuh kremesnya gitu ya. Jadi pastinya kalau dicampur dengan bahan makanan yang lembut, Enak tuh ini. jadi Nasi sensasi anget, di mulut. nasi anget enak Wah, nih. nasi anget ya, Bu, ya? Iya, nasi anget nih kalau ada nasi anget enak nasi ini. lembut, nasi anget lembut, lagi pulen lagi wah. Iya nih, nasi anget cocok nih. Padahal itu kelapa ya. Iya, kelapa ini. Dan rasanya kayak kelapa. Belendo. Enak gurih rasanya. Saya coba. Bunganya juga harum sekali. Tapi tidak sekental memang ya, sepertinya tidak sekental minyak goreng kemasan Sawit ya. minyak sawit ya, yang dari berbahan kelapa sawit. Ininya juga nggak dibawa. Ya ini sekarang kita langsung praktek Iya, menggoreng pisang dengan minyak kelapa atau VCO.
Nah itu teman-teman bisa lihat. Ini lengkap ya, tadi nggak diganti dulu ya. Minyaknya. Iya, maksudnya nggak dipilahin dulu. Oh. Ini kan ibaratnya kita lagi apa? Camping nih, bikin minyak ini kita lagi camping. Nah, ya tadi minyaknya harusnya dipindahin dulu Iya. ke wadah Ininya plastik. dicuci dulu ya. Penggorengannya dicuci, Cuci baru dulu. jadi nggak lengket. Tapi intinya nggak jauh beda ya, hasilnya kita lihat cepat juga matangnya untuk pisang goreng, dan harusnya sih lebih sehat karena VCO dikenal lebih sehat daripada minyak yang dari bahan kelapa sawit. Ya, Bapak penggorengannya kebetulan satu nih guys. Iya, kita soalnya itu bukan di rumah, ini di kantor. Jadi emang Kita sengaja camping ceritanya. sengaja bawa kompor, bawa penggorengan, tapi penggorengan cuma satu. Dan intinya emang kita tadi cuma mau nunjukin bagaimana proses pembuatan minyak kelapa, atau yang bahasa kerennya adalah VCO, Virgin Coconut Oil. Nah itu yang bikin beda, karena kalau minyak goreng berbahan kelapa sawit kan nggak wangi. Ini wangi banget. Kalau ini ada wanginya, jadi memberikan aroma tertentu di rumah yang bikin kita bisa jadi lebih nyaman, lebih enak, Iya. lebih sensasional. Lebih sensasional. Dan kita nggak usah takut terlalu banyak makan goreng-gorengan yang dari VCO, karena VCO lebih sehat daripada Iya, insya Allah. minyak kelapa sawit. Selain lebih sehat, juga minyak VCO meskipun dibuat sendiri dengan susah payah ya, tadi kan agak lama prosesnya. Iya. Tapi ya itu setidaknya mengurangi sedikit ketergantungan kita terhadap industri kelapa sawit. Iya. Dan nggak pakai ngantri lah Pak. Nggak pakai ngantri, dan sebagaimana teman-teman ketahui, industri kelapa sawit kan dikuasai oleh segelintir orang, Bu. Ya, Iya. Jadi memanfaatkan apa ya, dalam kesulitan seperti ini masih ada orang yang memanfaatkan ya. Ya jadi kalau Dari kesempatan dalam kesulitan. ya jadi teman-teman kalau kemarin kan ada juga beritanya ya, kita lihat di media bahwa Menteri Perdagangan misalnya mengakui tidak sanggup melawan mafia minyak goreng. Dia sebut mafia loh. Artinya memang ada mafia minyak goreng gitu. Ya kita nggak tahu itu siapa, tapi yang jelas kalau kita menggunakan tidak menggunakan minyak goreng produksi yang katakan mafia itu, ya kita mengurangi ketergantungan kita terhadap mafia dong. Ya maksudnya kita juga bingung ya, kan kita dalam satu negara ini pemerintah lah yang mempunyai kebijakan apa ya, menghandle semua ini. Kalau pemerintah sendiri nggak sanggup, terus gimana dong dengan rakyat nih? Gimana kita bisa melawan Ya ini. mafia ya tadi ya mungkin ya? Ya akhirnya kita ngelawannya dengan bikin Tadi ya. VCO. Bikin VCO dan nggak usah beli minyak mereka gitu loh, bodo Iya. amat. Timbun deh tuh. Timbun itu minyak, gua udah pakai VCO aja. Kita pakai VCO aja. Iya, jadi gitu. Dan udah pasti ya, karena ini tadi prosesnya juga agak lama, dan sepertinya costnya lebih mahal daripada beli Iya. minyak goreng di sebelah di toko. Kita mensiasati saja Pak Ustadz, dengan kondisi minyak yang langka seperti ini, emak-emak harus kreatif. Jadi sekarang kita goreng tempe dengan Goreng minyak tempe. VCO yang tadi dipakai buat goreng minyak kelapa, Iya. pisang goreng 3 kali, 3 kali. Iya, iya 3 kali. Lo lihat ya, jadi teman-teman nggak banyak Awet, berkurang. Minyaknya nggak banyak berkurang, dan kualitasnya dia tetap jernih. Iya. Tidak tapi- berbusa. Enggak. Tidak berbusa, dia tetap jernih, tidak berbusa, tidak jadi hitam, warnanya nggak Iya. berubah, dia tetap kering, tetap jernih. Artinya kualitasnya masih lebih baik daripada minyak goreng Iya. dari kelapa sawit. Kalau kita mungkin menganjurkan seperti ini sangat Ya Pak Ustadz. sekali ya. Oh ini kebetulan kita ada Pak Ustadz nih, halo Pak Ustadz. Jadi kalau saya melihat ini, kalau Bunda Ina menyampaikan bahwa kreativitas masyarakat Maaf, ini ya. diperlukan ketika dalam kondisi minyak goreng langka, itu mungkin tepat, bagus sekali. Coba kalau pejabat kemudian tiba-tiba menyampaikan, oh apa nggak bisa rebus aja, kenapa harus goreng terus sampai antri itu kayaknya tidak pantas juga itu kalau Pejabat jangan mengatakan, ngomong gitu dong. jangan begitu. Jadi kalau pejabat harus bagaimana mencarikan ketika Solusi. mereka butuh minyak Solusi. goreng, ada solusi minyak goreng. Iya. Kalau kita dari
Kalau rakyat kecil tentunya Rakyat kecil. kenaikan ini udah sangat memberatkan gitu. Mungkin kalau seorang pejabat dengan 2 liter harga 55,2 juga nggak keberatan, Ini kan dia berapa bisa. kelapa nih, Bunda? Kebetulan tadi 3 butir, 15.000. Ya. Makanya memang diharapkan terkhususnya umat muslim dikala mau Ramadan nanti ya, paling tidak mensiasati semua kondisi yang ada ini ya dengan senang hati, jangan memberatkan. Nanti takut ibadahnya Nah. kemrungsung. Nah, itu dia kan tadi dari hitung-hitungan ekonomi kan ternyata kalau kita lihat ya masih lebih menguntungkan kita beli minyak goreng kelapa sawit yang ada di toko sebelah. Itu karena 2 liter cuma 50 ribuan gitu. Sedangkan ini kalau dihitung-hitung kosnya bisa jadi lebih dari 50 ribuan. Iya. Dan hasilnya tidak 2 liter. Iya, tapi Mungkin ini awetnya. sekitar 500 mili doang ini. Iya. Gitu. Tapi awet loh dari tadi. Iya, tapi awet dan kualitasnya lebih baik dan lebih Ah, sehat. Dan yang sehat, lebih insyaallah. yang hal lainnya adalah tadi kita bisa sambil salawatan, Bu. Selamatan, nggak pakai ngantri kepanasan. Iya. Dan masa orang ngantri minyak aja sampai taruhannya nyawa ya, Masya Allah. Sebelum Nah, jali. sekali lagi Bunda, Iya. Pak Haji, memang cukup menyakitkan juga sekali lagi kalau misalnya ada pejabat yang hanya menyampaikan ngapain antri sampai berjubel-jubel sampai sedemikian rupa hanya untuk menasihati merebus saja. Itu memang nggak pas juga. Jadi Iya. memang para pejabat harus tetap minyak goreng itu karena kita kaya Iya. dengan perkebunan sawit. Iya. Kan seharusnya tidak Nomor ada. satu penghasil. Tidak ada kelangkaan. Harusnya tidak ada Penghasil sawit nomor 1 ya di bahkan dunia. memang DPR misalnya dalam konteks ini sebetulnya memang harus mencoba Betul, harus iya. dibuatkan semacam panja atau apa untuk mencari Iya. latar belakangnya kenapa ini bisa terjadi. Seperti ini, dan pastinya memberikan solusi buat masyarakat dong. Betul. Gitu loh. Ya, gurih pastinya nih karena gorengnya pakai minyak kelapa. Nah, kita lihat kualitas minyak kelapanya nih, teman-teman. Masih nih. ada tuh sih. Dari tadi segitu aja terus kan? Bening kali ya. Iya, Nah, bening. tuh lihat tuh, tetap bening, teman-teman. Iya. Nggak hijau, nggak berbusa. Makanya kalau di Sama masyarakat sekali. dulu itu memang digunakan kue untuk ngurut, untuk kerok. Iya. Untuk apa? Ini. Untuk kerokan Untuk ya. kerokan. Sama. Dan alhamdulillah hari ini hasilnya pisang goreng dan tempe kita. Ya, ratusan goreng, ada Alhamdulillah. tempe digoreng dengan minyak Iya. kelapa bikinan sendiri. Iya, alhamdulillah. Modal 15.000 dan semuanya Dan gas. makanan tentunya. Oh, gas. Gasnya sejam loh, Bu. Lebih dari Iya, sejam nih. aja mungkin Kalau ya. tidak antri. Iya, nggak pakai ngantri. Kalau ngantri lebih dari sejam ya Ustadz ya. Masya Allah, ini selamat makan Indonesia. Iya. Barakallah, ini insya Allah berkah halalan toyiban. Para pemimpin kalau bisa ngerebus aja, para pejabat direbus aja bisa digoreng biar sama dengan rakyat. Betul. Alhamdulillah. Oke, kita tutup. Ya, Pak Ustadz atau alhamdulillah, Ibu ya. Ngomong apa? Ya, silakan Ibu. Mangga, alhamdulillah hari ini kita mencoba mensiasati kelangkaan minyak karena memang kita tuh sehari-harinya memang butuh minyak, cuma karena kondisi seperti ini ya jadinya mengurangi juga gitu loh. Tapi kadang-kadang pastinya kita tetap membutuhkan makanan yang ya perlu digoreng-goreng gitu ya Pak Ustadz ya. Dan hari ini kita mencoba membuat minyak kelapa dan hasilnya Masya Allah gitu loh. Dan hari ini juga karena kita juga posisinya panas, tapi alhamdulillah nggak ikutan ngantri, tapi tetap dapat makanan yang halal dan thayyibah. Sebagai pesan Ya, Ustaz. terkait dengan kelangkaan minyak goreng ini, tetap sebagai muslim, sebagai umat harus tetap ada kesabaran di dalam jiwa. Karena Allah sendiri mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu Betul. wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah, hai orang-orang beriman, bersabarlah, kuatkan kesabaran, teguhkan kesabaran, tentu sambil berikhtiar terus, sambil mendorong pemerintah untuk tidak terjadi lagi kelangkaan seperti ini, dan bertakwa kepada Allah. Pastilah kamu sekalian, kata Allah, akan termasuk orang-orang yang Diberkahi. mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan. Iya. Silakan Pak Ustadz dicobain. Nah, Masya Allah ini enak sekali. Pisang goreng dan tempenya tambah gurih. Ya, teman-teman yang mau nyobain boleh datang ke sini ya. Ke DPD. Kantor DPD Partai Umat Kabupaten Bogor. Iya. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Oke, Allahu terima kasih Akbar. banyak.
Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak banget.